Aku nggak tidur mas, tak jagain kalian semua. Soalnya ada salah satu teman dari kalian sedang tidak dalam keadaan suci. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi dengan saya di channel Ridwan Story. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pengalaman pendakian horor dari salah satu pendaki asal Jawa Timur. Jadi, pendaki tersebut mempunyai teman bernama Yahra. Saat melakukan pendakian ini, si Yahra ini tidak dalam keadaan suci atau sedang dalam keadaan haid, yang akhirnya pendakian yang tadinya sangat menyenangkan berubah menjadi sangat menyeramkan. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2010. Waktu itu mereka melakukan pendakian di salah satu gunung yang ada di Jawa Timur. Buat info nih ya, nama lokasi gunung ini berada tidak dijelaskan secara rinci oleh penulis. Mungkin dia menjadi misteri ya kan. Dengan berjumlah 4 orang, 2 cowok dan 2 cewek, mereka melakukan pendakian malam hari. Dikarenakan lokasi gunung itu berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka berada. Selain itu, mereka juga sudah beberapa kali melakukan pendakian di gunung ini, sehingga berangkat malam pun bukan menjadi halangan buat mereka. Oh iya, nama-nama dalam cerita ini ada Aldo, Yahra, Farah, dan juga Doni. Waktu itu mereka berangkat jam 4 sore menggunakan sepeda motor untuk menuju ke base camp pendakian di gunung tersebut. Setelah sampai dan melakukan registrasi, mereka melanjutkan perjalanan lagi dengan berjalan kaki. Jarak antara lokal pendaftaran dengan sumber mata air terakhir kurang lebih ya sekitar 30 menitan. Sepanjang perjalanan, mereka habiskan dengan menikmati pemandangan sore hari. Sesampainya di sumber mata air terakhir, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak sambil mengisi perut yang telah kosong. Mie instan pun menjadi makanan favorit mereka ketika berada di gunung. Sambil menunggu air itu mendidih, mereka habiskan dengan bercanda ria hingga sampai-sampai mereka tidak sadar bahwa hujan itu datang. Mereka pun memutuskan untuk menunggu hujan itu sedikit reda. Sore pun berganti malam. Waktu itu menunjukkan jam 6:30. Karena hujan tidak kunjung reda, dengan terpaksa mereka putuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi dengan menggunakan jas hujan. Saat sedang melakukan persiapan untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba datang seorang cowok yang entah datangnya dari mana menghampiri mereka. Cowok itu berumur sekitar 20 tahunan. Dia sendirian dan dia mengaku akan melakukan pendakian di gunung yang sama seperti mereka. "Permisi mas," ucap pendaki tersebut. "Iya mas, masnya mau mendaki juga," jawab Aldo. "Masnya namanya siapa? Dari mana? Kok sendirian aja?" "Saya Imam mas, saya dari Banyuwangi. Saya sudah biasa kok melakukan pendakian sendiri." "Oh, wong Banyuwangi toh mas?" "Iya mas, boleh gabung gak mas sama sampean?" "Boleh kok mas, monggo," ucap Aldo menjawab permintaan si Imam. Mereka pun sepakat melakukan pendakian bersama, mengingat si Imam ini hanya sendirian dan cuaca pada saat itu sedang hujan. Jadi lebih aman jika si Imam ini melakukan pendakian bersama mereka. Setelah berkenalan dan tanpa menaruh sedikit pun curiga, mereka memulai pendakian sekitar jam 7 malam. Karena si Aldo ini yang tahu jalan, Aldo ini berada di posisi paling depan.
atau bertugas sebagai leader. Dan yang bertugas sebagai sweeper ada si imam, karena dia tergolong orang yang paling besar di antara mereka. Jadi cocok jika si imam ini ditaruh pada posisi sweeper. Sepanjang perjalanan, si Yarani merasa tidak nyaman dengan keberadaan si imam, mengingat posisi si Yara berjalan berada di depan si imam. Jadi dia merasa risih dengan keberadaan si imam. Ya maklum lah, karena mereka juga baru saja bertemu. Setelah sampai di pos peristirahatan, mereka pun beristirahat. Karena pada saat itu hujan telah reda, mereka memutuskan untuk berhenti agak lama di tempat tersebut. Mengingat gunung ini tidak terlalu tinggi, jadi santai dulu bolehlah ya, ucap Aldo. Waktu itu mereka juga menjumpai beberapa pendaki yang sedang beristirahat di tempat tersebut. Tempat ini sangat luas dan strategis, jadi tidak jarang banyak para pendaki yang mendirikan tenda di tempat tersebut. Namun di tempat tersebut katanya sangat mistis. Konon katanya ada yang pernah melakukan bunuh diri di tempat tersebut. Kenapa dengan tempat ini ya? Tanya si Farah kepada si Aldo dengan rasa penasarannya. Namun si Aldo ini tidak bisa menjawab pertanyaan si Farah, mengingat si Aldo ini tidak tahu dengan keberadaan mitos di tempat tersebut. Meskipun ia sudah beberapa kali mendaki di gunung tersebut. Semua mendadak diam ketika tiba-tiba si imam ini menjelaskan secara detail tentang keberadaan mitos di tempat tersebut. Konon katanya ada seorang laki yang bunuh diri di tempat tersebut. Lelaki itu loncat dari batu karena konon katanya cintanya tidak direstui dan akhirnya meninggal. Lalu beberapa hari kemudian jenazahnya ditemukan. Mereka pun heran, kenapa si imam bisa berkata seperti itu. Loh, kok kamu tahu mas? Tanya si Doni kepada si imam. Si imam menjawab sambil menunjuk batu tersebut. Yang bunuh diri itu teman saya. Sontak semuanya kaget mendengar jawaban dari si imam. Dalam hatinya mereka berkata, kok aneh ya orang ini. Tanpa memikirkan hal itu, mereka memutuskan untuk tetap beristirahat di tempat tersebut. Sekilas info nih ya, si Farah dan si Yara ini teman satu sekolahannya si Aldo. Si Farah itu tergolong cewek yang suka parno, sedikit rewel dan agak lebay. Berbeda dengan si Yara, dia cewek yang pendiam dan dia juga sangat sensitif dengan sesuatu yang mistis. Sedangkan si Doni ini teman satu kampungnya si Aldo. Setelah puas beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Selama di perjalanan, mereka ditemani dengan ocehan si Aldoni yang tidak bosan melakukan tindakan yang sangat konyol. Itu yang membuat pendakian mereka terasa lebih enteng. Tapi di sini sejarah sudah mulai berbeda. Sejak dari pos tadi, dia lebih banyak diam dan tidak banyak omong sama sekali. Si Aldo ini mulai curiga kepada si Yara. Si Aldo berpikir, mungkin si Yara tidak enak badan kali ya. Hal itu membuat si Aldo ini bertukar posisi dengan si Doni. Si Aldo pun mencoba untuk mendekati si Yara dan juga memastikan bahwa si Yara benar-benar baik-baik saja. Tapi si Yara ini tidak mau menjawab dan dia cuma berkata bahwa aku nggak apa-apa kok, lanjut saja. Si imam ini memang tidak banyak omong.
sepanjang perjalanan. Dia jarang sekali mengeluarkan suara dari mulutnya. Dan terkadang dia tiba-tiba berhenti karena dia posisinya paling belakang. Dia terkadang tinggal sangat jauh, dan mereka pun berhenti untuk menunggu si imam. Pendakian kali ini sangat santai, mengingat ada 2 cewek dalam rombongan pendakian kali ini. Apalagi si Farah, kebanyakan ngeluhnya daripada jalannya. Jadi mereka sampai di puncak tengah malam. Kemudian mereka memutuskan untuk langsung mendirikan tenda saat itu juga. Keadaan mulai memanas ketika si Doni mulai jengkel dengan tingkah lakunya si imam. Dia tidak mau membantu sama sekali. Dia hanya diam, dan dia hanya duduk sambil melihat mereka mendirikan tenda saat itu. Siapa yang tidak kesal? Orang lain sudah susah payah mendirikan tenda. Dia hanya duduk diam sambil melihat keadaan. Api unggun pun menyala. Tambah lagi, segelas kopi hangat menemani mereka, membuat rasa lelah mereka hilang seketika ketika mereka melihat kerlap-kerlip lampu kota yang sangat indah dari ketinggian. Imam yang tadinya hanya duduk dan diam, ini dia lebih sering mondar-mandir keliling puncak saat itu. Mungkin dia sudah tidak capek ya, jadi dia mulai sadar kalau gunung itu indah. Keadaan jadi agak kacau ketika si Farah ini hendak buang air kecil, dan dia merepotkan kami semua. Dia tidak berani buang air sendirian. Dan betapa kagetnya mereka mendengar si Farah ini menjadi histeris. Mendengar cerita si Farah, sontak mereka berlari ke arah si Farah untuk melihat keadaan apa yang terjadi. Dan betapa kagetnya, ternyata si imam tiba-tiba berada di samping si Farah. Suara jeritan tadi membuat beberapa pendaki menghampiri mereka. Dan setelah mereka bilang bahwa tidak ada apa-apa, mereka mencoba bertanya kepada si imam, kenapa dia tiba-tiba di samping si Farah. Tanya mereka, jangan buang air kecil di sini. Sontak si Aldo pun berpikir, memang aneh nih orang ini. Di sela-sela keadaan yang mulai tidak nyaman dengan keberadaan si imam, si Yara ini menghampiri si Aldo dan berkata bahwa ada yang tidak beres dengan si imam. Si Aldo pun menghampiri si imam, mencoba mengajak ngobrol dan mencari informasi lebih jauh tentang si imam. Ente nggak bawa tenda mas? Nggak perlu, jawabnya. Loh, ente mau tidur di mana? Si imam tidak menjawab satu kata pun. Akhirnya si Aldo meninggalkan dia sendiri karena dia juga kurang enak kalau diajak bicara. Tambah lagi cerita sejarah yang katanya imam memang memandangi mereka aneh satu persatu mulai dari bawah tadi. Waktu pun berlalu. Ketika mereka sedang menikmati hangatnya api unggun, tiba-tiba si imam ini datang dan ikut bergabung kepada mereka. Sekitar jam 3 pagi, rasa lelah mereka mulai terasa. Mereka berencana istirahat dan bangun pagi-pagi untuk melihat sunrise. Ketika mereka hendak masuk tenda, si Aldo ini coba menawarkan kepada si imam agar si imam ini mau masuk ke dalam tendanya si Aldo. Karena setahu si Aldo, dia ini tidak bawa tenda, bawa sleeping bag pun tidak ada. Dia tetap menolak tawaran si Aldo, dan dia berkata bahwa aku nggak tidur mas, tak jagain kalian semua, soalnya ada salah satu teman dari kalian sedang tidak dalam keadaan suci.
Cerita ini belum berakhir ya. Pasti dari kalian bertanya-tanya, siapa si imam ini sebenarnya? Kok dia tahu tentang mitos di tempat tersebut? Dan dia mengapa bertingkah aneh? So, buat kalian yang penasaran dengan jawaban dari semua ini, ayo subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Wih.